Heboh sesosok bayi perempuan terbungkus tas belanja ditemukan di sebuah gerobak di kawasan Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga juga menemukan secari kertas surat yang diduga ditulis oleh kakak bayi. Warga Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dihebohkan ditemukannya sesosok bayi berkelamin perempuan yang masih hidup terbungkus tas belanja. Warga temukan bayi mungil yang baru lahir ini setelah mendengar suara tangisan bayi di dalam gerobak nasi uduk. Warga juga temukan secari kertas surat bersama bayi tersebut. Pesan diduga ditulis oleh seorang anak berinisial Z usia 12 tahun yang mengaku sebagai kakak dari bayi tersebut. Dalam surat, anak itu meminta orang yang menemukan bayi perempuan ini untuk merawat adiknya karena ibu mereka meninggal dunia. Polisi yang menerima laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Bayi yang masih hidup ini juga diperiksa di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu, serta akan dibawa ke Dinas Sosial Jakarta Selatan. Polisi juga akan memeriksa rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi ditemukan bayi guna menemukan siapa yang tega meninggalkan bayi tersebut di dalam gerobak nasi uduk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, sebuah rumah desa Batu Putih, Sumeneb hancur. Diduga karena ledakan dari bahan petasan atau mercon. Kerasnya ledakan selain menghancurkan rumah, juga mengakibatkan 2 orang luka-luka. Ledakan yang terjadi pada Kamis pagi ini sempat gegerkan warga Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb. Ledakan tersebut diduga berasal dari bahan peledak petasan atau mercon milik salah seorang warga. Akibatnya, rumah milik seorang petani mengalami rusak parah. Selain kerusakan bangunan, 2 warga juga mengalami luka bakar dan luka robek di bagian kepala. Tadi pagi sekitar pukul 7 pagi, ya, terjadi ledakan tepatnya di salah satu rumah warga di Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu. Indikasi dari bahan peledak mercon ya. Sementara kami pantau ada 2, yang satu luka ringan, yang satu tadi dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak merakit atau memainkan petasan, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bulan Ramadan menjadi berkah bagi pembuat kue nastar apel dan jeruk di Malang, Jawa Timur. Nastar-nastar yang dibuat menggunakan bahan kualitas premium membuat permintaannya meningkat hingga 5 kali lipat dibandingkan hari biasa. Pemirsa, nastar biasanya memiliki isian terbuat dari selai nanas. Namun berbeda dengan yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, nastar berisikan selai apel serta selai jeruk. Selama Ramadan, salah satu toko kue permintaan kue nastar apel dan jeruk kewalahan melayani permintaan pelanggannya. Setiap harinya mereka harus membuat 500 toples untuk masing-masing jenis nastar apel dan nastar jeruk. Bahkan di bulan Ramadan ini, penjual menerapkan sistem pre-order lantaran keterbatasan kemampuan produksi. Proses pembuatan nastar sendiri hampir sama dengan pembuatan pada umumnya, yang hanya membedakan pada isiannya saja. Dengan menggunakan bahan baku berkualitas premium, serta menggunakan apel dan jeruk Malang, membuat nastar yang dijual di tempat ini selalu menjadi buruan pengunjung. Selain itu, pemesan nastar apel dan jeruk ini tak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Yang paling digemari sekarang nastar apel sama nastar jeruk, karena memang itu produk unggulan dari kami. Jadi nastar apel sama nastar jeruk itu sangat-sangat luar biasa peminatnya, sampai PO 2 minggu. Nastar apel dan nastar jeruk ini dijual dengan harga mulai dari Rp80.000 per toplesnya.
Jadi, Anda tidak perlu bingung untuk mencari kue lebaran atau hampers. Anda bisa datang ke toko ini yang berada di Malang, Jawa Timur, karena tidak hanya nastar saja yang dijual, berbagai macam kue kering dapat Anda temui. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tren teknologi terkini semakin mengarah pada fleksibilitas, gaya hidup sehat, dan tentu saja konektivitas tanpa batas. Menjawab kebutuhan tersebut, Huawei Device Indonesia secara resmi meluncurkan Huawei Mate X7 dan Huawei Watch Ultimate 2 di Indonesia, smartphone lipat canggih dengan durabilitas tangguh dan kamera unggulan. Di tengah kebutuhan mobilitas yang semakin tinggi, Huawei terus menghadirkan inovasi pada lini foldable phone-nya, mulai dari wide fold, two fold, hingga three fold, hingga menjadi yang pertama memasarkan beberapa kategori tersebut secara komersial. Huawei kembali mempertegas posisinya lewat peluncuran Huawei Mate X7. Foldable terbaru ini dirancang dengan durasibilitas yang semakin tangguh yang mengusung desain ramping dan ringan. Dari sisi kamera, Huawei Mate X7 menghadirkan kualitas kamera, sistem pencitraan superior yang dilengkapi teknologi True to Color Kamera 2.0 untuk reproduksi warna yang lebih akurat dan natural. Fitur Ultra Lighting HDR kamera dengan dynamic range besar yang memungkinkan pengambilan gambar optimal di berbagai kondisi pencahayaan, serta telefoto makro memberikan detail tajam untuk objek berukuran kecil. Ini adalah dua produk kita yang memang kita bawa di hari ini yang ditujukan untuk bagi para pengguna Huawei fans dan pengguna-pengguna Huawei untuk berbagai macam kebutuhannya, mulai dari smartphone foldable ataupun pengguna smartwatch wearable yang reliable. Experience aku yang menggunakan Huawei Mate X7 ini, aku paling suka dari feature Ultra Lighting HDR kamera ya. Jadi bagus banget di saat foto malam, terutama untuk night zoom. Jadi dengan ruangan atau space yang sangat minim cahaya, itu bisa dapat tetap warna yang mengagumkan sih. Bersama dengan itu, Huawei juga meluncurkan Huawei Watch Ultra Mate 2, smartwatch premium yang mengedepankan gaya luxury dengan kontribusi material tangguh, dirancang untuk pengguna aktif. Perangkat ini dilengkapi fitur sport tracker profesional yang mampu memantau diving hingga kedalaman 150 meter dan pemantauan kesehatan komprehensif, mulai dari detak jantung hingga kadar oksigen dalam darah. Dari Jakarta, Abdul Aziz Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Sekber GKSR menggelar seminar nasional yang membahas parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Seminar ini turut dihadiri jajaran elit partai politik non-parlemen serta sejumlah tokoh nasional yang menyuarakan pendapatnya mengenai ambang batas parlemen. 8 parpol non-parlemen yang tergabung dalam Sekber GKSR terus mendorong agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4% segera direvisi demi menyelamatkan suara rakyat pada gelaran pemilu 2029 mendatang. Pada seminar nasional yang digelar Sekber GKSR, sejumlah tokoh nasional juga menilai ambang batas parlemen tidak rasional dan tidak diperlukan, serta tidak memiliki kaitan dengan stabilitas politik. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ada 3 hal yang harus dipedomani. Pertama, harus ada rasionalitas mengenai ambang batas parlemen itu berapa jumlahnya, persentasenya, lalu kemudian juga untuk menjamin stabilitas pemerintahan, dan yang ketiga untuk penyederhanaan partai-partai politik. Kerjasama politik ini telah memutuskan dengan secara maksimal akan menyelamatkan satu pun suara anak bangsa yang ikut dalam pemilu. Sebagai salah satu parpol yang tergabung dalam Sekber GKSR, Partai Perindo juga akan terus mengawal proses revisi undang-undang terkait ambang batas parlemen yang sedang dibahas di DPR. Di putusan MK yang terakhir, parliamentary threshold 4% itu dianggap tidak rasional. Artinya perlu ada kebijakan baru untuk merubah hal tersebut. Maka dari itu kita harus dukung, kita harus pantau agar angka 4% ini kemudian tidak berulang kembali
dan lahir dalam undang-undang yang baru. Sekber GKSR akan terus berupaya mendorong penghapusan ambang batas parlemen sebesar 4%. Langkah ini untuk menyelamatkan belasan juta suara rakyat yang hilang akibat partai politik pilihannya tidak lolos parlemen pada pemilu 2024 lalu. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.